Sudah. Pagi, Dokter Rizwan bisa ini dok, accept invite-nya. Oh, Dok- Dokter Rizwan nggak ada invite ini ya, nggak ada keluar ya. Atau coba dok request to join dok, ada di bagian bawah. Hmm, Oh, oke. nah, sudah dok. Oke, Selamat pagi, selamat Pak. pagi dokter. Apa kabar? Jadi selamat pagi juga untuk yang sudah join. Eh, ini kita kita tunggu sedikit dok ya, sampai mungkin 10 orang kali ya. Ini sekarang ini ada 8 orang yang nonton.
sudah live ya? Atau belum? Sudah live, Dok. Kalau mau kita mulai saja dulu. Soalnya sudah jam 10 Boleh, lewat 10, boleh jam 11 kan ada tergantung. ini lagi, Dok. Meeting lagi. Ya, boleh. Jadi, halo, selamat pagi sahabat ID semuanya. Jadi selamat datang yang sudah join pada pagi hari ini di dalam acara Sharing Room. Jadi hari ini itu merupakan episode yang kedua. Hari ini kita akan membawakan tema hidup bersama COVID-19. Jadi perkenalkan, saya dengan Dr. Ivan yang akan memandu acara kita kurang lebih sampai jam 11 nanti. Jadi pada pagi hari ini sudah bersama saya narasumber kita, Dr. Rizwan, spesialis penyakit dalam yang akan sharing mengenai hidup bersama COVID-19. Jadi memang kurang lebih sudah 3 tahun ya sejak Indonesia pertama kali dilanda COVID-19. Jadi memang suatu tantangan besar bagi masyarakat kita di Indonesia maupun di dunia untuk hidup setelah pandemi COVID-19 ini. Karena memang pandemi ini telah mengubah banyak hal, termasuk cara kita hidup, baik dalam kesehatan, ekonomi, sosial, maupun secara emosional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Rizwan, spesialis penyakit dalam. Jadi, Dr. Rizwan, spesialis penyakit dalam ini saat ini aktif bekerja di RSUD JP Wanane, Kabupaten Sorong, dan RS Maleo. Beliau merupakan Ketua ID periode 2018 sampai 2022. Untuk saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua PAPDI Wilayah Papua Barat dan Ketua MKEK ID Cabang Sorong. Nah, nanti yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom pertanyaan di bawah dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Dan nanti akan dijawab oleh Dr. Rizwan pada sesi diskusi. Oke, baik dok. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Dr. Rizwan. Dr. Rizwan. Halo dok. Ya, Sir Ivan. Singkat. Dok, boleh? Ya, Ya, sudah silakan. boleh dimulai dok. Halo. Tadi saya ngomong ada kedengaran Oh nggak ya, dok? ini sudah mulai ya. Sorry. Baik, Iya, sudah dok. selamat pagi teman-teman semua yang hadir di live di Cabang Sorong. Selamat pagi, host Dr. Ivan. Ya, memang saya ini kita topik kali ini kan tentang hidup bersama COVID. Ya, kita tidak bisa lagi menghindar dari COVID. Kalau pada awal-awal kita berharap bahwa COVID ini bisa berakhir, pandemi ini bisa berakhir. Tetapi sampai sejauh ini sudah 3 tahun berlangsung, kayaknya tiap hari ada saja mungkin case COVID. Nah, sempat buka situasi COVID di Indonesia per tanggal 8 April 2023 bahwa sampai saat ini pertambahan kasus juga ada, walaupun tidak setinggi yang lalu-lalu, ya. Tetapi kasus COVID itu ada setiap saat. Nah, di bahkan kita di Sorong saja itu setiap hari biasanya ada satu dua kasus yang terdeteksi lewat screening yang dilakukan oleh vaskes teman-teman semuanya. Namun yang patut kita syukuri bahwa COVID yang terdeteksi ini tidak menimbulkan sakit yang berat, tidak menimbulkan
sakit yang serius sampai yang fatal, yang seperti kita alami pada waktu eh, wabah strain Delta yang tahun lalu ya. Nah, cuman karena itu masih ada, maka tetap harus diwaspadai. Kenapa? Karena varian berbagai macam varian COVID yang baru itu muncul. Ya, yang terakhir ini adalah Octurus. Nah, Octurus ini dia pertama kali terdeteksi di India, tapi ternyata di Indonesia pun sudah masuk, sudah ada. Bahkan Kemenkes sudah mengumumkan ada sekian kasus yang terdeteksi Octurus dari hasil sequencing gen, ya. Dan itu kasusnya di sekitar Maret, ya, kasus di sekitar Maret. Nah, jadi COVID ini tetap menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana cara supaya kita terhindar? Tetap kita harus menjaga kesehatan, tetap kita harus menjaga pola hidup kita, pola kesehatan kita. Nah, rajin-rajin cuci tangan, ya. Walaupun sekarang masker sudah tidak digunakan, tapi di Vaskes tetap masih kita gunakan masker. Kemudian caranya untuk di tempat-tempat keramaian yang tertutup, sebaiknya kita tetap masih menggunakan masker. Paling penting jangan lupa cuci tangan, apapun itu, habis pegang sesuatu, habis merawat pasien, itu tetap kita lakukan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Memang vaksinasi kita sudah mencapai di atas 60% ya, di atas 60%, dan itu terbukti sangat bagus bahwa case yang berat itu menurun. Memang ada beberapa case yang masuk yang berat, riwayat vaksinasinya adalah 0. Jadi tidak pernah vaksinasi. Nah, ini yang memang kita khawatirkan, ya. Nah, sampai saat ini pun pemerintah masih menyediakan vaksin yang gratis. Jadi silakan manfaatkan dan melakukan booster, ya. Ada sampai sudah booster kedua, ketiga kan. Nah, itu silakan akan mengambil kesempatan itu untuk melakukan booster. Karena disinyalir varian-varian yang muncul itu karena vaksinasi itu hanya bertahan sekitar 6 bulan efektivitasnya. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu sebagai pendahuluan, Dr. Ivan. Nanti kita berkembang, ada pertanyaan atau apa, bisa berkembang lagi di sini. Terima kasih. Oke, baik Dr. Swan, terima kasih atas paparannya. Dan saya akan membuka sesi diskusi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa tuliskan di kolom pertanyaan. Atau mungkin kalau mau tanya langsung mungkin bisa ya langsung ini di invite ini. Bisa join. Ini ada pertanyaan dok dari Dr. Cliff. Di pasien di ruang tunggu RS biasanya sudah tidak pakai masker. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, sebenarnya tugas dari Vaskes kalau bisa sediakan masker lah untuk mereka. Satu, melindungi mereka pasien-pasien itu di antara pasien sendiri. Yang kedua, juga melindungi petugas kesehatan yang ada di rumah sakit itu. Jadi silakan bagian PPI rumah sakitnya silakan mengusulkan apakah memang perlu untuk rumah sakit menyediakan masker bagi para pengunjung. Seperti itu, dok. Oke, berikut. Dok, berikutnya saya mau tanya dok. Kalau misalnya ini kan sekarang ini kan COVID
COVID itu memang masih ada, tapi memang sudah jarang, sangat jarang lah kasusnya. Nah, ini bagaimana kita mau membedakan ini antara COVID atau dia sakit flu atau pilek biasa atau batuk Saat ini biasa. gejala COVID Nah, itu gimana tidak spesifik, Dok? sangat-sangat tidak spesifik. Dan gejalanya itu lebih banyak seperti flu biasa, seperti flu biasa. Eh, karena dia tidak dia tidak spesifik. Yang kedua, dia tidak berat. Kecuali kalau berat, mungkin kita bisa curiga. Ya, ada satu gejala yang terakhir, yang pada varian terakhir yaitu konjungtivitis. Nah, jadi kalau misalnya flu-like simptomnya muncul, kemudian ada disertai gejala-gejala lain seperti yang lalu kan ada hilang penciuman, oke. Yang kemudian yang sekarang ada konjungtivitis, oke. Bisa saja kita lakukan pemeriksaan PCR, lakukan pemeriksaan screening seperti itu. Memang sulit saat ini klinis COVID betul-betul kita curiga ini COVID sulit. Jadi lebih baik adalah waspada saja bahwa semua pasien yang datang dengan flu-like syndrome kita waspadai sebagai COVID. Artinya apa? Kita memproteksi diri kita sendiri untuk petugas kesehatan ya. Proteksi diri sendiri. Silakan tetap melayani pakai masker, jangan lupa cuci tangan seperti itu. Kemudian ya istirahat yang cukup dan vitamin, olahraga, vitamin. Ya mungkin itu ya bagi tenaga kesehatan ya. Dan bagi masyarakat kalau misalnya ada seperti itu silakan istirahat ya, bisa jaga diri sendiri ya, hindari kumpul-kumpul ya kalau memang lagi sakit, oke. Seperti kalau berat langsung ke rumah sakit, jangan biarkan lama-lama. Cuma itu dok saat ini yang bisa kita lakukan. Oke, jadi memang untuk saat ini sangat sulit ya, kan harus membutuhkan penunjang mungkin dok ya, karena Ya, gejalanya itu yang sangat bervariasi. ya. Jadi bisa apa Kalau saja di muncul RSUD gejalanya, masih bahkan lakukan tanpa screening, gejala juga ya, bisa. jadi semua pasien masih kita screening. Itu pun kalau kita punya reagen, ya, reagen antigen kita masih screening. Kalau untuk yang operasi, rencana operasi, kayaknya masih diperiksakan PCR-nya. Setelah screening kita lakukan PCR. Itu pun kalau reagennya tersedia. Seperti itu. Oh, baik dok. Dok, terus sekarang kan memang banyak kasus itu akhir-akhir ini kasus tapi gejala ringan. Dan itu kan bisa karena memang tingkat vaksinasi kita yang lumayan tinggi. Nah, eh, tapi kan sampai saat ini saja masih ada orang-orang yang eh, kadang alasannya itu tidak mau vaksin. Dia kadang dengan berbagai alasan lah. Misalnya dia bilang sakit, ada darah tingginya lah, ada asam lambungnya, ada DM. Nah, eh, jadi apakah untuk masyarakat ini, apakah memang kondisi-kondisi tersebut tidak bisa divaksin, dok? Atau pada kondisi apa saja, misalnya seseorang itu tidak bisa divaksin sama sekali? Atau mungkin harus Ya, ada nunggu tetap atau kita bagaimana, masih dok? berpatokan pada pedoman yang dikeluarkan oleh perhimpunan ya. Kalau di saya penyakit dalam ada pedoman di perhimpunan. Pada dasarnya semua pasien itu bisa kita vaksin kecuali kalau dia dalam kondisi akut. Jadi misalnya dia sakit jantung CHF yang akut NIH 3, NIH 4, ya kita tunda vaksinnya. Atau dia masih akut misalnya MCI, ya kita tunda vaksinnya. Tunda vaksin pun tidak lama, minggu, 2 minggu, kasusnya teratasi, ya vaksin. Hipertensi
infeksi yang tinggi, ya kita tunda vaksinnya. Tapi sambil berikan obat. Kalau kita di vaskes, kita masih berikan obat. Ya. Jadi pada intinya, pada prinsipnya, pada semua masyarakat kita anjurkan vaksin. Dan tidak ada kontraindikasi yang mutlak untuk dilakukan vaksin. Banyak yang sudah dilakukan vaksin pun dengan kondisi yang ini tidak ada masalah. Jadi saat ini tidak silakan divaksin saja, dianjurkan untuk vaksin. Oke, baik dok. Jadi memang tidak ada kontraindikasi mutlak ya untuk tidak divaksin. Jadi memang biasanya memang pada kasus-kasus akut saja. Itu pun menunggu 1 sampai 2 minggu sampai keadaannya stabil ya. Oke, bagi sahabat ID yang lain yang ingin bertanya, bisa memasukkan pertanyaan di kolom pertanyaan. Ya dok, ada pertanyaan dari Dr. Felix Erlangga Suyatno. Selamat pagi dok, izin bertanya. Bagaimana pendapat dokter terkait screening COVID untuk pasien yang ingin rawat inap seperti screening antigen di UGD? Apakah pada saat ini masih efektif? Ya, antigen itu kan pemeriksaan bahwa membuktikan bahwa dia sedang COVID akut. Jadi itu pun terbatas hanya 1 sampai 7 hari COVID-nya. Ya. Nah itu untuk screening bahwa oh ya memang dia betul sedang menderita COVID dan ada potensi untuk penularan. Silakan kalau kebijakan rumah sakitnya masih ini ya reagennya tidak ada. Jadi saat ini untuk antigen ya masih efektif ya untuk Ya, pada kasus-kasus yang akut tapi tetap infeksinya ya dok ya. biasanya kalau kita biasanya setelah Oke. antigen itu tetap kita lanjutkan dengan PCR karena kita tersedia alat PCR. Oke, baik dok. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya dok, ini selama pandemi COVID kan, bahkan sampai sekarang ini, orang kan jadinya banyak orang-orang itu yang cemas dok. Dia bisa stres sendiri, cemas. Nah, itu bagaimana dok cara kita mengatasi hal tersebut? Jadi biasanya kan ada yang pulang itu langsung cepat-cepat cuci tangan, langsung langsung cepat-cepat ganti baju, mandi. Nah, itu sampai itu yang sampai mengganggu lah istilahnya. Sampai dia cemas sendiri. Nah, itu bagaimana dok untuk mencegah hal tersebut? Ya, biasanya kalau ada pasien seperti itu, biasanya saya eh, berusaha untuk meyakinkan dia bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang berlebihan. Memang kita harus jaga eh, apa diri kita supaya tidak tertular dengan COVID. Tapi juga menjaga yang kita harus jelaskan dengan baik kepada pasien. Jadi kalau dia sangat berat sampai mengganggu aktivitasnya, biasanya saya akan rujuk ke psikiater. Artinya sudah ada gangguan yang sangat. Tapi kalau hanya cemas biasa, biasanya memang membutuhkan waktu lebih lama dalam hal konsultasi pada pasien-pasien.
Oke, baik dok. Eh, ya, ini selamat datang bagi yang baru join ini. Banyak ada Dokter Farida dan yang lain. Ini kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom pertanyaan ya. Oh iya dok, untuk pengobatan pada pasien COVID, untuk pasien-pasien yang sudah divaksinasi dan belum divaksinasi, apakah ada perbedaan dok? Atau sama saja? Ya, kalau kami di rumah sakit, rata-rata yang ada gejala dan berat biasanya yang memang tidak divaksin. Pada pasien-pasien yang sudah divaksin, biasanya tanpa gejala. Seringkali kita temukan yang positif PCR itu hasil dari screening, operasi misalnya, ya, itu kita temukan. Atau hasil dari pasien yang bergejala, jadi ada demam, ada apa, masuk rumah sakit, itu kita screening dengan antigen dan dilanjutkan dengan PCR. Seperti itu dok. Tapi rata-rata semuanya ringan. Biasanya kita hanya lihat tidak ada gejala, tidak ada sakit yang lain, tidak ada komorbid yang lain. Biasanya pasiennya kita pulangkan 1 hari, 2 hari pulangkan dengan diberikan obat-obat yang otomatis. Oke, gitu ya. Oke, jadi memang untuk saat ini banyak kasus itu sudah yang ringan-ringan dok ya. Oke, ada, untuk yang baru join, selamat datang. Ini oke, yang mau bertanya boleh dituliskan di kolom pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dok dari Dokter Melin. Apakah ada hubungannya mudah lelah setelah terkena COVID? Sebelumnya tidak seperti itu katanya dok. Ya, Halo, gimana dok? Dokter Iswan. Ya, ini ada pertanyaan dok dari Dokter Melin ini ya. Apakah ada hubungannya mudah lelah setelah terkena COVID-19? Sebelumnya tidak seperti itu. Jadi mudah lelah setelah terinfeksi COVID dok. Atau seperti yang dokter tadi bilang, mungkin butuh olahraga atau lainnya. Atau apakah ada Ya, hubungannya atau enggak memang dok? dalam beberapa penelitian, dalam beberapa laporan-laporan case, itu ada yang dinamakan sebagai long COVID. Tapi long COVID itu rata-rata adalah gejala tambahan yang dialami oleh pasien, terutama pada pasien-pasien yang menderita COVID yang berat. Nah, bervariasi. Gejalanya bervariasi, mulai dari sesak napas, pada saat aktivitas, lelah, ya, sulit tidur, itu bisa berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah,
Tapi rata-rata setelah dianalisa kebanyakan akibat dari dia stres pada saat jadi ada pengalaman traumatis pada saat mengalami COVID yang berat itu seperti itu, dan itu tidak berbahaya. Ada memang pasien-pasien yang kita lihat seperti ada ini case ini. Jadi ya kita pulangkan dengan saturasi masih 89, ya 89 dan 10. Dan di rumah selama 3 bulan, 6 bulan kita evaluasi, itu membaik. Jadi memang karena kerusakan paru ya. Tapi yang lain-lain itu kalau saya lihat, kalau kebanyakan karena traumatik ya pasca COVID-nya itu. Tapi bukan karena adanya kerusakan atau apa. Nah itu dinamakan sebagai long COVID. Variasinya macam-macam. Oke, baik dok. Jadi kebanyakan karena ya memang masih kepikiran masih stres. Dia ini habis COVID, dia tetap masih sesak, ini masih menular, enggak. COVID itu enggak menular. Ya. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Rio. Selamat pagi dokter, izin bertanya dokter, terkait varian baru. Dilaporkan ada 1.000 kasus baru yang terdata. Melihat banyaknya masyarakat yang sudah tidak lakukan protokol kesehatan, apa bisa reinfeksi dok? Reinfeksi selalu ada, artinya begini, seseorang yang kena COVID, memang ada kekebalan. Tapi kekebalan itu tidak permanen, tidak permanen untuk hidup. Nah, jadi pada saat misalnya dia terpapar dan memang kondisinya memungkinkan untuk itu, dia akan kena lagi dan bisa kena varian-varian yang baru. Karena varian yang baru ini patogenitasnya lebih besar, imunitasnya lebih besar, makanya tidak terjadi penyebaran seperti itu. Dan itu masih dalam bentuk masih diteliti lebih lanjut di varian-varian baru. Makanya tetap masih dianjurkan kalau bisa booster vaksin, karena vaksin itu hanya bertahan 6 bulan, itu yang dianjurkan. Begitu. Berarti masih bisa reinfeksi dan memang disarankan booster dok ya untuk vaksinnya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Syafri Busra, SPLG. Untuk pasien yang akan menjalani operasi elektif, apakah masih perlu screening antigen? Sebenarnya mohon tanggapannya. Tidak ada gunanya sih lakukan screening antigen kalau tidak ada gejala. Karena antigen kalau dia ada gejala silakan. Misalnya dia ada gejala demam, ada gejala silakan lakukan screening. Tapi kalau misalnya orangnya sehat-sehat hanya untuk operasi elektif, harusnya tidak perlu screening. Tapi tergantung dari pedoman dari masing-masing perhimpunannya. Kan ada tuh pedoman dari perhimpunan bedah. Ya, kalau memang masih dianjurkan ya silakan. Tapi kalau saya tidak ada gunanya, pasti negatif antigennya, tidak ada gejala apa-apa. Kalau misalnya di swab PCR gimana dok? Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang elektif, apakah untuk kan kalau untuk screening antigen kan menurut dokter sebenarnya kemungkinan besar negatif. Nah kalau untuk misalnya swab PCR, apakah itu perlu kita lakukan
atau tidak sebenarnya? Untuk Nggak pasien perlu. yang tanpa gejala tentunya, dok. Nggak perlu juga. Berarti memang kalau misalnya tanpa ada gejala, berarti untuk screening COVID-nya menggunakan antigen Nggak atau perlu swab PCR juga. Apakah tidak sekarang dibutuhkan, dok ada ya? perbedaan perlakuan yang positif COVID dan tidak positif COVID pada saat dioperasi? Saya nggak tahu. Hmm, ya, Yang sama. bisa jawab dok. Mungkin Saya mungkin perbedaan di maskernya mungkin, dok ya. Sekarang kayaknya pakai masker biasa ininya. Kalau dulu kan maskernya semuanya ya yang tebal-tebal, dok. Bisa dua, tiga, jenisnya juga berbeda. ya, begini, dalam hal Ini, kita dokter ya, nih, dokter kita bicara dokter ya, dalam hal kita bekerja kita selalu ada pedoman. Silakan kalau pedoman dari perhimpunan masih menganjurkan itu, silakan kita patuhi pedoman itu. Tapi kalau misalnya pedomannya sudah berubah, ya kita mengikuti pedoman yang berubah itu. Itu dok. Karena pedoman itu kenapa dikeluarkan supaya berlaku universal. Ya, kita selalu untuk bekerja sesuai SOP, sesuai di, pedoman. Jadi bilang tidak di usah, nah, balik lagi ya, jangan. tergantung Kita tetap harus pedoman, pedoman. ya. Jadi kalau pedomannya masih mengatakan semua harus di screening, ya silahkan dilakukan screening. Berarti silahkan meminta ke Vaskesnya untuk penyediaan alat testing dan sebagainya. Oke, baik, dok. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Dokter Agus Senolinggi, spesialis anak. Apakah ada batasan waktu kita hidup bersama COVID? Ada batasan waktu, akhirnya nanti adalah COVID ini akan jadi seperti flu biasa, ya, akan jadi seperti flu yang musiman yang akan muncul up and down. Mungkin nanti akan seperti cacar, akan seperti varicella ya, yang penyakit-penyakit menular lainnya. Nah, intinya yang mau dikatakan adalah bagaimana cara pencegahannya itu. Nah, seperti misalnya sudah sekian lama kan kita hidup dengan kusta, misalnya ya. Tapi kusta itu tetap masih ada sampai sekarang, sampai dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi kita sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Sama polio, kita berusaha eradikasi polio dengan cara pemberian vaksinasi. Nah, mau sampai kapan berakhir tidak juga tahu karena case-nya juga masih ada. Rabies tetap case-nya masih ada. Jadi ini semua namanya penyakit-penyakit emerging, penyakit-penyakit menular. Bahkan yang sekarang muncul lagi, yang lalu-lalu flu burung, sekarang lagi naik lagi, naik down lagi. Jadi sama, nanti COVID juga akan demikian. Dia up and down. Jadi sepanjang dia masih ada, ya kita akan hidup terus berdampingan dengan dia. Intinya adalah bagaimana kita tahu bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mencegahnya, seperti itu. Baik, jadi yang penting itu bagaimana untuk pencegahan ya, pencegahan untuk preventifnya, pencegahan terkena COVID dan uh, bagaimana kita menanganinya. Oke, mulai ada yang baru join lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom pertanyaan.
Mungkin mungkin sudah nggak ada pertanyaan ini dok ya. Mungkin orang udah. Oh, ini ada lagi dok. Ada pertanyaan dari eh, Nadia Indraswari. Berarti untuk penggunaan masker standar tetap menggunakan masker KF95 dan apabila menggunakan masker biasa tetap dipakai double ya dok? Atau ada standar masker kesehatan lainnya untuk kasus COVID ini? Jadi untuk penggunaan masker dok, apa pakai KF95 atau double untuk maskernya? Ini nggak Untuk ada standarnya masker gimana dok? beda aja gitu. Dan ada yang harus bukan masker yang mana kalau kita lihat mungkin saya lagi cari, tapi kalau nggak salah ada yang dikeluarkan oleh ID sendiri yang mitigasi ID tentang penggunaan masker, ya. Dan ada juga pedoman dan PT itu juga ada. Bisa dibaca di situ dokumennya. Tapi sehari-hari ya silakan masker bedah sehari-hari ya tidak perlu. Berarti cukup menggunakan masker bedah saja dok ya, masker biasa. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Boleh dituliskan di kolom pertanyaan. Oke, apabila sudah tidak ada, sepertinya sudah tidak ada dok, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa ini dok ya, kita tutup acara di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dok. Mungkin di akhir acara ini apa ada take home message-nya dok yang ingin Ya, disampaikan? terima kasih Dr. Ivan. Jadi untuk COVID ini kita tidak tahu kapan berakhir dan kemungkinan tidak akan berakhir. Jadi kita tetap harus bisa hidup berdampingan dengan COVID ini seperti hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit infeksi lainnya yang ada. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa memproteksi diri kita masing-masing, bagaimana cara kita bisa mencegah supaya penyakit supaya COVID ini tidak kena kita dan keluarga kita. Oke, berarti memang ini bakal untuk COVID ini memang nanti bakal seperti influenza dok ya, lama ya. Dan bakal ada terus kemungkinan besar untuk kita. Oke, terima kasih Dokter Rizwan yang sudah sharing di acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat IDI yang sudah join. Jangan lupa untuk follow IG IDI Cabang Sorong dan juga subscribe YouTube IDI Cabang Sorong. Di YouTube juga kita rutin mengupload video-video edukasi dan kegiatan IDI. Oke, baik dok. Akhir kata, selamat siang Ya, dan sampai jumpa di acara IDI Sharing Room berikutnya. Terima kasih dok. Terima kasih.